Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Bypass Maminasata. Masih dalam tahap penyelesaiannya. Berada di Kabupaten Maros, Jalan Bypass Maminasata, segmen 1 namanya. Dan ke arah depan sana itu menuju ke Jalan Poros Maros Pangkep. Seperti ini di bawah. Jadi masih terus dikerjakan pengaspalannya ya. Jadi jalan bypass Maminasata ini melalui areal pertanian ya, atau persawahan gitu ya. Proyek jalan bypass Maminasata ini terhenti di tahun 2018 dan kemudian dilanjutkan kembali hingga mencapai progres pembangunannya di tahun 2024 ini. Wah, ini sudah ada rumah rupanya di bawah ini. Ada yang mengusulkan untuk dibagi dua jadi jalan biasa. Mungkin di bagian luarnya ya, dan di bagian tengahnya nanti ini akan dibuat menjadi jalan tol. Jadi ini adalah segmen 1 dan 2, kemudian segmen 3 sampai 10 itu masih dalam tahap pembebasan lahan sepertinya ya. Oke, saya turun dulu dan saya akan mengambil dari sisi lain di depan jalan masuk ke bypass Maminasata ya. Nah, ini di Jalan Poros Maros Pangkep. Masih dalam tahap penyelesaian ya. Jadi di bawah ini adalah Jalan Bypass Maminasata yang masih terus dikerjakan pengaspalannya ya. Masih dalam tahap pengaspalan. Oke. Jadi jalan bypass Maminasata ini melalui areal pertanian ya, atau persawahan gitu ya. Nah, ke arah depan sana itu menuju ke Jalan Poros Maros Bone. Nah, diperkirakan jalan ini sudah bisa selesai di bulan Agustus atau September ya sepertinya. Jadi total panjang jalan bypass Maminasata segmen 1 dan 2 ini adalah 3,9 km, termasuk sebuah jembatan yang dibangun yang melintasi Sungai Maros di sana. Nah, ini terlihat di bawah areal persawahan yang sangat luas. Ini adalah di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi jalan bypass ini ada 2 jalur ya, sisi kiri dan kanan itu. Dan menurut informasi yang saya baca, kemungkinan nanti akan dibangun juga jalan tol di sini ya.
Entahlah, mungkin yang di tengahnya itu ya, mungkin akan dibuat jalan tol atau bagaimana, saya kurang tahu juga. Jadi jalan bypass Maminasata ini akan menghubungkan Kabupaten Maros, kemudian Kota Makassar, lalu Kabupaten Goa, dan terakhir Kabupaten Takalar. Jadi Maminasata itu adalah singkatan dari Maros, Makassar, Sungguh Minasa, dan Takalar. Nah, ini dia di bawah masih terus dikerjakan ya. Oke. Nanti saya akan ke arah sana untuk mengambil yang di sebelah, maksud saya yang melewati jalan poros Maros Bone ya. Nah itu di depan sana itu ada jalan poros Maros menuju ke Bone, Kabupaten Bone. Ke arah kanan itu menuju Maros, dan ke arah kiri menuju ke Kabupaten Bone. Nah ini di bawah ada irigasi ya dari Bantimurung, pengairan yang membuat persawahan di Kabupaten Maros ini subur dan bisa ditanami sepanjang tahun. Nah ini di depan adalah segmen 2 yang menuju ke arah Sungai Maros. Jadi di depan sana itu ada jembatan juga yang dibangun untuk melengkapi pembuatan jalan bypass ini ya. Jadi pembangunan jalan bypass ini bertujuan untuk mempersingkat ya perjalanan warga dari arah Maros menuju ke Takalar dan Goa. Begitupun dengan sebaliknya, karena selama ini warga yang berasal dari Takalar yang akan menuju ke Maros biasanya melalui jalan yang masuk ke dalam Kota Makassar. Jadi warga Takalar dan Goa yang akan menuju ke Maros dan kabupaten lain di sekitarnya itu di wilayah utara Makassar harus melewati jalanan di dalam Kota Makassar. Sementara kita tahu kepadatan kendaraan di Makassar setiap tahun terus meningkat, sehingga terkadang jalanan itu jadi macet. Dengan adanya jalan ini bisa membuat warga yang ingin bepergian ke 3 wilayah kabupaten itu tidak harus masuk ke Kota Makassar. Nah itu di depan sana yang ada tiang tinggi itu, nah, di situ adalah sedang pembuatan jembatan ya. Nanti kita ke sana. Pembangunan jalan dan jembatan Maros, Makassar, Sungguh Minasa, Takalar atau yang biasa disingkat dengan Maminasata ini baru dilakukan pada segmen 1 dan segmen 2 sepanjang 3,9 km, dan itu termasuk sebuah jembatan sepanjang 128,6 meter dengan anggaran 119,7 miliar. Jadi diperkirakan akan selesai di bulan Agustus ya. Kemudian selanjutnya akan ada proses pembebasan lahan untuk segmen 3 dan 4 sepanjang 9,85 km dimulai tahun 2024 hingga 2025, dilanjutkan dengan pekerjaan fisik hingga 2027. Selanjutnya akan ada pembebasan tanah untuk segmen 5 sepanjang 6,9 km, segmen 6 sepanjang 6,45 km, dan segmen 7 sepanjang 4,45 km yang akan dimulai pada tahun 2026 hingga 2027. Sementara pembebasan tanah untuk segmen 8
sepanjang 7,95 km dan segmen 9 sepanjang 4,05 km dan segmen 10 sepanjang 4,07 km direncanakan berlangsung pada tahun 2027 hingga 2028. Jadi pekerjaan jalan bypass Maminasata ini butuh waktu yang relatif panjang ya. Jadi dari tahun 2024 ini misalnya baru selesai dikerjakan segmen 1 dan segmen 2 sepanjang 3,9 km dan itu termasuk dengan jembatan dua arah sepanjang 128,6 meter di dekat Jalan Bambu Runcing Maros. Ya itulah biasanya karena memang pembebasan lahan ini memakan waktu yang lama karena ini tergantung kesepakatan antara dua pihak, pemilik lahan dan pihak yang akan mengerjakan proyek ya. Jadi dari sini nanti akan dibuat jalan bypass segmen selanjutnya melewati lahan ini ya, ke arah sana, ke arah depan sana.